Bismillah, untuk melanjutkan penjelasan dari video yang tadi dilanjutkan ke video yang kedua. Ini yang lebih paham ya, karena ini sudah menerangkan tentang alam kehidupan ya. Di alam kehidupan ini dua yang paling dipahami dulu sebelum memahami ini, biar lebih jelas. Di dunia ya ada bahasa yang dikatakan neraka dan yang satu surga. Siapa sih orang-orang kelak yang akan masuk neraka gitu ya. Neraka itu dari bahasa Jawa. Jadi manusia masuk neraka itu bisa diterangkan dari bahasa itu. Begitu hebatnya bahasa kita. Makanya biarin manusia yang bodoh-bodoh bilang godak-gadik gaduk. Biarin, itu orang-orang celaka. Di dunia pun orang-orang seperti itu dalam kesusahan ya. Nggak usah apa ya. Nggak usah kepo, biarin. Kalau ada orang mencemooh, itu klenik, itu godak-gadik gaduk. Biarin, malah suruh aja. Oh iya, kamu harus belajar Al-Quran, harus kamu belajar bahasa Arab. Bahasanya jelomprong no pisan gitu loh ya. Satu itu motivasi dari guru. Kamu paling benar, kamu harus ngaji lagi, kamu harus mondok lagi, kamu harus lebih khusyuk lagi, biarin ya. Biar tambah koplak ya kepalanya. Nah, dari neraka itu menerangkan makna begini loh. Neraka itu dari kiroto basa neraka, mempunyai makna nerak kolo. Yang dimaksud nerak kolo itu melanggar sesuatu syarak atau aturan hukum, nerak kolo. Jadi manusia itu yang melanggar namanya kolo. Kolo itu ditubruk atau dilakukan. Nah, itu nanti yang akan masuk ke alam neraka. Tapi itu diproses mulai di dunia. Makanya manusia kalau nubruk kolo, nubruk sengkolo, itu di dunia sudah susah, sudah masalah. Makanya mati nanti masuk ke neraka itu. Itu caranya. Dua. Nanti diterangkan lagi. Surga. Surga itu bahasa Indonesia karena masyarakat, kamu, kita, pendengar, tidak paham. Bahasa itu berubah-berubah. Sehingga dari bahasa yang pertama dari Jawa, bahasa Indonesia ini tidak mampu menerangkan apa yang dimaksud dari bahasa-bahasa orang dulu. Makanya tidak mengena. Sehingga tidak mampu, sehingga tidak mengena apa yang dimaksud dengan surga itu apa, tidak bisa diterangkan. Nah, surga itu dari bahasa orang dulu disebut suwarga. Nah, suwarga itu mempunyai makna ya, diterangkan guru betul-betul dipahami, dijalankan. Su itu mempunyai makna itu luas atau lebih. Satu contoh dipakai nama ya, dan Soeharto itu lambang. Semoga harta orang itu lebih. Soekarno, Su itu mempunyai makna lebih, Karno itu kuat atau dikdaya atau besar. Makanya beliau diberi nama Soekarno itu sudah tepat dari orang tuanya, berharap jadi manusia yang lebih hebat, yang lebih besar. Makanya Su itu artinya lebih atau besar atau luas. Wargo, nah swargo, nah war itu maksudnya luas, jadi sesuatu hal yang luas. Go itu dari makna lego atau pas atau nikmat. Satu contoh tatkala manusia berharap sesuatu yang diimpikan. Waktu masuk atau pas menjadi kenyataan impian itulah makanya pikiran manusia itu lego gitu loh. Nah, itulah yang dikatakan surga. Nah, itu nanti ada yang surga di dunia, ada sampai surga di alam sana. Makanya surga itu dari bahasa suwargo, sesuatu tempat yang sangat luas, yang sangat indah. Itu dimanapun, masih di dunia sama. Satu contoh kan kemarin diajarkan guru. Kalau kamu sangat berharap punya pasangan, yang laki pingin perempuan, yang perempuan pingin laki, pingin suami istri. Nah, mencari tidak dapat,
bolak-balik ganti, kadang tidak cocok. Bareng pas sudah ketemu jodohnya atau sesuatu yang kalian minta, sudah dinikahkan pas, nah sudah ketemu pada hari hanya, kamu berbunga-bunga. Nah itulah yang dimaksud surga atau swarga. Sama, Anda kalian semua membuat cita-cita ya, dengan susah payah membuat rumah, membangun rumah. Itu kan nunggu berhari-hari bahkan berbulan-bulan. Pas pada titik sudah 100% selesai, diberi sedekah, dibancai, kamu masuk dalam keadaan baru, rumah baru, derajatmu naik di tempat yang baru. Nah itulah kamu mendapatkan namanya surgamu di dunia. Ini paling nyaman. Oh begitu toh Mbak. Sama nanti di alam sana sama prosesnya seperti itu. Makanya nanti di alam surga di sana tempatnya sangat luas, sangat indah, sangat nyaman. Ya. Untuk memperkuat sebagai aktivitas atau implementasi dari manusia, dari dirinya dikembangkan menjadi bentuk otentik. Swarga itu agar di dunia dapat, di akhirat itu dapat, manusia diajarkan mempunyai perilaku namanya nyuwarga. Nah, apa? Nyuwarga, nyuwara sing dadekno ati liyan lega. Nah, itu. Jadi tutur bahasa itu dibuat sebaik mungkin, senyaman mungkin. Itu diarani nyuwarga. Makanya orang yang mendengarkan jadi indah. Kita, Anda, kamu yang memberi bahasa yang indah, kamu sendiri dalam keadaan yang nyaman. Satu contoh, ketemu teman, ketemu orang, hai saya, assalamualaikum, rahayu. Nah itu sama. Barangkali ada keluarga atau teman terdekat lagi susah, lagi sakit, beri tegur siapa yang baik. Hai gimana? Lo ngapain? Jangan susah, kita di sini indah-indah aja. Nah bahasa-bahasa itulah yang dimaksud dikatakan nyuwarga, nyuwara kang dadekno ati liyan lega. Tuh, paham ya? Berhubung manusia ini yang ditakuti dari kehidupan di dunia sampai akhirat biar tidak masuk neraka. Manusia masuk neraka itu bukan karena Tuhan. Ini kadang manusia tidak paham ya, dipahamkan oleh guru. Orang itu masuk neraka itu bukan karena agama, bukan agama, bukan keyakinan. Orang itu masuk surga itu ya karena ilmunya, orang masuk neraka ya karena ilmunya. Kalau di dunia tidak ngerti ilmu, tidak ngerti aturan, tidak ngerti peranatan, tidak ngerti kewajiban, nah itu nanti disebut masuk neraka. Dan neraka itu dari bahasa Jawa tadi neraka, ojo sampai nerakolo. Nah itu loh. Ini mulai diperjelas oleh guru ya. Neraka itu guru menerangkan tidak banyak, yang penting sudah ketemu. Neraka, ojo nerak kolo. Kolo itu apa Mbah? Nah diterangkan dalam anatomi tubuh, makanya tubuh manusia itu makhluk hidup, konsonan hidup, bahkan huruf hidup. Disebut kolo, menjing. Nah ketemu. Kalau menjing itu kalau sekarang banyak yang tidak tahu. Kalau menjing itu benjolan yang di leher. Tidak tahu bahasa Indonesianya apa Mbak, tidak paham, lupa itu. Orang Jawa nyebutnya kalau menjing. Nah kalau menjing itu menempatkan pada porsi di posisi, sekarang kamu ngatani leher, orang Jawa dulu nyebutnya gulu. Di dalam gulu ada namanya sekarang kerongkongan. Orang Jawa dulu nyebutnya tenggorokan. Nah, tenggorokan itu menerangkan setiap manusia, apalagi laki-laki, mempunyai tenggorokan. Di situ ada kolom menjingnya. Ini kodrat ya, kodrat. Sangat besar kemungkinan orang laki-laki, manusia laki-laki itu sangat mudah untuk berbohong. Itu kodrat. Makanya kalau kalian ya jadi laki-laki suka bohong itu ya memang kodrat, tapi ya risikonya tanggung sendiri loh ya. Nah juga kaum Hawa yang sudah diajarkan guru tentang filsafat seperti ini. Kalau suamimu bohong ya kamu tidak boleh marah teman-teman, karena apa? Ya itu kodratnya begitu. Tapi kalau itu berulang-ulang ya risikonya neraka, itu susah hidupnya. Paham ya maksudnya yang dimaksud guru? Jadi kalau menjing itu manggonde gulu, maksudnya lugu sak lugune biar selamat, luruslah. Nah maksudnya begitu.
Ibaratnya ya di sini ini ada kolo menjing, di sini ada mulut, di sini ada hati. Maksudnya ngomong itu jangan belok gini loh. Ngomong hati sama mulut itu kenceng, tadi teko hati ki ayo ditokno. Nah ini yang dimaksud jujur, lugu, lurus, biar tidak nyantol. Lah berhubung ada kolo menjing ini loh sangat dimungkin, terutama lagi ini. Sebelum keluar ini diolah, akhirnya terus keluar sesuatu bohong. Lah ini dimaknai tidak lurus. Nah itu diarani ngelanggar kolo menjing. Nah dampaknya apa? Namanya orang berbohong, orang itu kena kolo menjing, itu di dunia atau besok habis bohong pasti kena masalah. Nomor satu, bagaikan orang kalau bohong, tenggorokan itu serik. Lah serik itu hatinya boleh tidak tenang. Dari serik dampaknya nanti orang kalau berbohong itu batuk. Dalam artian apa? Apapun kebohongan yang dilakukan manusia pasti akan terdengar makhluk lain, orang lain itu loh. Makanya tidak pernah kan filsafat. Seburuk apapun bangkai kau tutup pasti tercium. Itu sebenarnya dari filsafat ini. Makanya kalau sudah begini terserah para murid, para jamaah, para pendengar. Mau bohong terus ya silakan nanti dituai buah karmanya. Ya itu. Ya. Setelah kolo menjing ada nanti masuk lagi namanya kolo jengking. Nah ini yang biasanya sangat rawan atau memang hal yang wajar di dunia. Tatkala manusia itu orang Jawa filsafat ya kolo menjing itu nek dimaknai itu dadi turun dadi kolo jengking. Itu filsafat, terus dadi disimbolkan hewan seperti sekarang itu kolo menjing itu kolo jengking itu ya kalah jengking itu. Makanya di situ ada bisanya di belakang itu. Yang diibaratkan kolo jengking itu melakukan biologis itu kalau bukan milikmu atau tidak sah. Nah ini loh. Itu manusia itu yang melakukan bukan hak miliknya, tidak sah. Sama nanti seperti manusia itu kalian akan kena bisanya kolo menjing seperti kena bisanya Scorpio itu. Makanya terus badan itu berat, abuh bahasane wong Jawa itu. Sehingga cari rezeki itu berat. Mau melakukan kebaikan itu berat. Karena manusia itu melanggar atau nubruk namanya kolo jengking. Nah, karena kalau melakukan hal seperti itu, karena itu bukan milikmu, makanya kewajibannya biar tidak banyak dosa, itu harus dibeli, ditukar uang. Nah ini nanti boleh jadi pertanyaan dari kaum ibu. Guru kok diajarin begitu? Tidak, ini guru ngajarin ilmu, tidak mengajari untuk buruk. Ya, jadi ilmu ngajarin ilmu agar ngerti risikonya, biar tidak risiko caranya begitu. Jadi bukan mengajari kepada manusia, karena sudah diterangkan hukumnya. Kalau jengking iku nek duduk tekmu aja digawe, berhubung wis digawe ijolono karena itu sebagai alat ganti. Nah, paham ya? Kalau menjing disuruh jujur, terus terang, jangan sampai melakukan hal yang dikatakan kalau jengking, kalau bukan milik kamu. Kalau terpaksa bukan milik kamu, ya diganti yang sesuai, syukur dilebihkan. Tuh, kalau jengking. Nanti ada lagi ini yang sebenarnya banyak. Nanti ada kalau monggo barang. Kalau monggo itu begini diajarkan sekalian loh. Kalau monggo itu maksudnya gini. Seperti laba-laba merajut. Orang Jawa itu nek ngaran ngadang kolo. Namanya kolo monggo itu orangnya ndak banyak bicara. Tapi suka nebar fitnah, gosip. Nah itu loh. Itu lama-lama itu datanglah sesuatu keburukan nemplek mengenai dia itu. Itu yang disebut kolo monggo. Itu ngundang masalah bahasanya begitu. Ya. Yang paling rawan ini yang tidak dimengerti manusia ya. Hal-hal yang paling terpokok diantara dari kolo menjing, kolo jengking, kolo monggo itu nanti ada namanya kolo semanding. Ini yang diajarkan guru yang paling penting.
Kolo semanding itu sesuatu sengkolo yang tidak kelihatan secara rasional, itu meliputi setiap hidup manusia, siapapun itu. Manusia mulai lahir sampai meninggal, itu diikuti namanya sengkolo itu, kolo semanding. Manis selalu mengikuti kehidupan manusia itu kemanapun. Dia susah pun masih diikuti, kalau tidak ketemu solusi, susahnya makin parah. Orang yang berhasil atau yang sukses, dia pun diliputi dengan kolo semanding itu. Lah kolo semanding ini semua manusia, bukan di Jawa aja, semua di dunia. Kolo semanding itu dari pemahaman di Jawa, itu disebut sedulur papat sing gak ketok itu. Makanya seperti yang diajarkan guru. Ada kan kalimat itu, Assalamualaikum warahmatullahi kakang kawadi hari gede pusar sedulurku kang sinorowedi. Itu tidak kelihatan. Itu kalau manusia siapapun, kalian tidak mengerti, tidak menghormati dia, tidak melakukan hal-hal terima kasih kepada dia. Itu manusia itu di dunia itu masalah susahnya. Meskipun orang itu berharta, tapi kalau semanding tidak rawat, itu masalah. Gelisah gitu loh hidupnya. Satu contoh, mungkin ada orang tuh sukses banyak di medsos-medsos itu. Itu bisa di medsos atau setengah hari kelihatan indah baik di tempat pentas. Itu pulang gelisah itu. Kok begitu Mbak? Ya memang begitu karena tidak ada nilai syukur. Nah, sebenarnya dari kalimat-kalimat kata-kata syukur itu yang ada di agama-agama itu sebenarnya merasuk atau mengena kepada yang disebut kolo semanding ini. Cuman itu tidak ada hubungan dengan Tuhan. Sebenarnya untuk menjaga kehidupan agar nyaman, tidak diganggu dulure, nek jare wong Jawa begitu. Nah, itu yang disebut kolo semanding. Makanya alhamdulillah yang sudah punya metode cara yang diajarin guru namanya ritual, namanya diwetonan atau taskaro. Nah, itu namanya menghilangkan sengkolo. Makanya ada bubur namanya bubur sengkolo, bubur putih. Itu maksudnya menghilangkan ini loh, kolo semanding. Ya sebenarnya untuk lakukan itu sebenarnya mulai anak kecil, tak berhubung anak kecil tidak banyak risiko ya. Satu contoh, anak kecil mulai lahir procot dibrokoi sudah cukup. Ya nanti kalau sudah mulai 6 tahun 7 tahun pergerakannya banyak, ya mungkin setahun dibancai sekali atau tiap bulan bisa. Nanti diajarin guru cari cara-cara yang simpel lah. Yang penting nanti untuk kalau semanding ini kalau sudah dewasa menganjak rumah tangga. Karena apa? Problem masalah beban ini berat. Ini kalau tidak ditopang dengan sesuatu yang tidak banyak, makanya banyak orang itu terus susah hidupnya, gagal hidupnya, jadi miskin, susah kesana kemari. Alhamdulillah udah diajarkan guru itu menerangkan tentang neraka. Makanya kamu sekarang bisa memutuskan, bisa menjawab. Sesungguhnya manusia itu masuk neraka, itu bukan Tuhan. Yang menentukan bukan Tuhan. Yang menentukan manusia itu tidak mengerti diri sendiri, tidak memahami bentuk perilaku, tidak mengerti hukum. Nah, untuk kita manusia yang berharap sampai di alam dunia sana, banyaklah manusia orang-orang yang ahli membuat aturan. Satu contoh, makanya jangan sampai tidak jujur, jangan melanggar kalau menjing, diajarkan di agama disuruh jujur. Nah, orang-orang bijak dulu membuat aturan begitu, biar tidak kena Scorpio, biar tidak kena bisanya kalau jengking, diajarkan, diterangkan cara namanya nikah, diajarkan hal-hal yang tidak melanggar aturan. Itu sebenarnya ngambil dari situ. Jadi sekarang mulai ngerti Anda ya, kitab-kitab yang ada di agama Islam itu semua substansinya dari ilmunya Mbak ini. Cuma itu dikemas dari bahasa yang lain. Yang penting para murid, para jamaah, para pendengar agar untuk selamat mulai ini hari mendengar sampai ke depan. Artinya kalau ingin selamat, satu, jangan bohong. Nah, dua, kalau bukan milikmu, jangan dipakai, jangan dilakukan. Kalau monggo jangan begitu. Kalian udah tahu, kalau semanding jangan begitu. Makanya kalau sudah paham, Mbah sudah selaku guru bisa memberi pertanyaan. Artinya para murid, para jamaah, guru yang sudah dibiat, sudah diajarkan,
Artinya murid guru ini kamu bisa menutup pintu neraka. Pintu neraka loh, kamu yang menutup. Itu hakmu loh. Kan keren kan muridnya Mbak. Lawang neraka yang nutup muridnya Mbak loh. Nah, tapi terserah kamu. Kamu buka luas atau kau tutup separuh lah, itu hakmu. Nah, ini alhamdulillah untuk tentang neraka sudah ngerti. Itu nerak kolo, kolo menjing, kolo jengking, kolo monggo, kolo semanding, nanti ada kolo murti, ono kolo welakas. Itu pembahasan yang lain, itu tidak penting. Yang penting ini swarga, su iku lebih, war iku ombogo iku lego. Siapapun dalam keadaan yang nyaman pikiran, tiap hari berhasil, punya harapan besok dapat rezeki yang besar, besok aku jadi orang lebih baik, besok keluarga aku jadi lebih baik. Nah, itu dialami keadaan diarani di surga dunia tiap hari begitu. Swarga, suwara kang dadekno ati liyan lega. Terima kasih untuk video ini, nanti dilanjut video yang lain.